Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Ainul Rafiq, yang saya hormati Majlisul Asatidzah, yang saya hormati para hadirin jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Pondok Pesantren Ainul Rafiq, serta santri dan santriah Pondok Pesantren Ainul Rafiq yang insyaallah sedang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya yakni nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajah di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Tak lupa pula salawat seringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita dengan salawat kepada Nabi Muhammad nanti kita diberikan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Dzikir yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya tujuan utama agama Islam itu agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang ikhlas, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btigha bihi wajhahu. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali dilakukannya dengan cara yang ikhlas dan semata hanya mengharap ridhonya. Hadis riwayat Nasai. Menurut Al-Ragib dalam kitabnya yang bernama Mufradat, beliau mengatakan bahwasannya ikhlas adalah menyingkirkan segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Sahrudin Abdullah, beliau mengatakan bahwasannya ikhlas adalah menjadikan seluruh gerak dan diam kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babu, intinya ikhlas itu adalah menerima segala sesuatu dengan hati yang tulus dan tanpa pamrih. Dalam Islam, ikhlas diartikan keikhlasan hati dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan ikhlas insya Allah kita tidak akan terjerumus ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan diberikan sikap yang ria atau sombong, karena sikap ria atau sombong adalah sifatnya syaitan. Seseorang yang ikhlas itu diibaratkan seseorang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil. Jika beras itu telah bersih dan dimakan, maka makan pun akan terasa nikmat. Begitu pun sebaliknya, apabila beras itu masih kotor, maka makan pun akan kurang nikmat. Demikianlah dengan keikhlasan, sama saja apabila kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah kita pun akan terasa nikmat, tidak menjadi beban. Begitupun juga sebaliknya, apabila kita ibadah dengan cara yang tidak ikhlas, maka ibadah kita pun akan terasa berat. Yang ibadahnya pun akan mudah lelah dan selalu merasa kecewa. Hadirin jamaah Majelis Dzikir yang dirahmati oleh Allah, tetapi masih banyak di antara kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berlandaskan rasa ikhlas, melainkan dengan sifat ria atau sombong, karena ingin mendapat pujian dari orang lain dan balasan dari orang lain. Wajib diketahuilah bahwa
hal yang seperti itulah yang ibadah amal, segala ibadah kita yang tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada teman yang bernama Abu Musa. Beliau mengatakan, "Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenarnya agar manusia ridho, itu tidak akan mungkin terjadi. Dan jika engkau berijtihad karena Allah dan mengikhlaskan segala niatmu dan tujuanmu karena Allah, mungkin itu bisa terjadi." Maka tak heran jika Ibnul Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Seseorang yang beribadah tanpa keikhlasan itu sama saja seperti seorang musafir yang mengisi kantongnya dengan kerikil-kerikil dan batu-batu pasir, membebankannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain juga ia berkata, "Jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta-pendeta ahli kitab. Dan jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang yang munafik." Pada hadis yang tadi menunjukkan bahwasannya ikhlas itu sangatlah penting bagi umat Islam, karena dengan ikhlas kita bisa diterima, ibadah kita bisa diterima di sisi Allah. Jika kita beribadah kepada Allah tidak dengan rasa ikhlas dan hanya mengharap ridhonya saja, mungkin ibadah kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana agar caranya kita bisa ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Caranya agar kita dapat ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengosongkan pikiran kita ketika beribadah kepada Allah. Kita hanya harus tertuju kepada Allah. Pak, Bu, jadikanlah ibadah kita karena Allah. Kita sholat karena Allah, zikir karena Allah, puasa karena Allah. Segala amal ibadah yang kita lakukan itu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sesekali Bapak Ibu munculkan rasa ria atau sombong karena kita tidak ada apa-apanya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, ikhlas itu sangatlah penting bagi umat muslim, karena dengan ikhlas kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu diberikan rasa ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu, untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberi keikhlasan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi